Saya lupa. Nah, oke. Selain bile, dia juga memproduksi albumin. Dan dia adalah clotting factor, di mana blood clotting protein such as fibrinogen, thrombin, dan others ya. Kemudian dia juga memproduksi kolesterol, dia memproduksi glukos dan antioksidan seperti glutathione, CoQ10. Nah, apa yang dilakukan liver gitu? Liver juga memproduksi hormon. Jadi dia itu banyak memproduksi urea. Dia bisa mendetoks ya, detoksifikasi obat-obat kimia, alkohol ya, sampah-sampah dari metabolisme gitu. Dia juga menyimpan vitamin seperti vitamin A, D, B12 ya, iron chopper, glikogen. Terus dia juga memproduksi immune function yang dimana filtering blood ya, removing barter. Jadi gini teman-teman, darah itu saya sering presentasi eh, kasih edukasi, ingat ya, sistematika tubuh bekerja. Makanan itu makro dan mikronutrisi masuk ke dalam tubuh, masuk kerongkongan, terus masuk ke lambung diolah kan. Nah, pH-nya itu 1,5 sampai 3. Nah, waktu diolah pasti terjadi pembuangan. Pada saat terjadi pembuangan 50%, dia masuk ke usus halus, diserap oleh darah ya, diambil dia kan dialirkan dari pembuluh darah. Darah ini mengangkut sari-sari makanan. Ya, oke? Nah, sari-sari makanan ini kalau dia bentuknya makronutrisi, dia langsung dikenal sebagai makanan. Kalau mikronutrisi, dia akan dikenal sebagai partikel lain dan dia harus disaring. Makanya ada filtering blood and removing bacteria. Ya, dan itu that's why liver itu produksinya banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat obat jantung yang ada di dunia, ya, golongan statin, golongan Docryl, golongan amlodipin, golongan diuretik, ya, statin tahu ya, yang simvastatin, ya, atorvastatin, macam-macam gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu punya side effect, yaitu demensia, muscle wasting, Alzheimer, memory loss, breast cancer, anxiety disorder. Oke, saya kembali ke yang ke sini. Nah, gini teman-teman, contoh ya, obat jantung itu salah satunya adalah penurun kolesterol, ya. Nah, yang golongan statin ini ya, teman-teman boleh lihat ya. Bentar. Nah, nah, gini. Liver kita ini kan memproduksi kolesterol. Pada saat dikasih obat golongan statin, itu dia menghambat yang namanya kolesterol keluar dari diproduksi sama liver. Dan ingat, liver ini organ nomor 2 terbesar dari tubuh kita. Ya, dan kolesterol waktu diproduksi dihambat, ternyata golongan obat-obatan kimia itu dia tidak hanya menghambat kolesterol keluar dari liver, dia juga menghambat yang namanya glutathione, CoQ10, hormon dan lain-lain itu dihambat. Coba kita bayangin ya teman-teman ya. Kolesterol dihambat, CoQ10 otomatis dihambat. Nah, sedangkan teman-teman tahu CoQ10 itu adalah salah satu makanan inti sel. Dia yang memberi energi kepada inti sel. Inti sel itu apa? Mitokondria, ya. Mitokondria ini dikasih makan apa? Yang namanya CoQ10, ya. Nah, CoQ10 ini golongan antioksidan yang bisa untuk melawan apa, mereduce yang namanya kolesterol juga, ya, dan lain-lain. Nah, karena ikut dihambat, inti selnya nggak dapat makan. Makanya dokter jantung yang hebat, dia akan selalu kasih pasien golongan tatin-tatin itu, Docryl itu nanti sama dia dibarengi teman-teman, dibarengi CoQ10. Karena dia tahu itu akan menghambat produksi liver juga. Sehingga apa? Kalau nggak ada CoQ10, malah pasien cepat meninggal. Ya, kena serangan jantung. Ya, karena CoQ10 itu salah satu zat yang untuk menguatkan otot jantung. Bayangin, yang untuk menguatkan otot jantung diblok juga. Gimana caranya? Jantung bisa kuat, bisa sehat. Ya, nah, memang tujuannya supaya kolesterol ini nggak tinggi, supaya nggak terjadi penyumbatan, supaya jantungnya aliran darahnya bagus. Dia juga kasih pengencer darah yang golongan kolin-kolin itu. Terus sebenarnya bagus.
Tapi karena itu obat kimia, dia sintetis. Nah, karena sintetis itu ada side effect. Nah, itulah yang menyebabkan terjadilah banyak hal. Nah, kemudian golongan-golongan amlodipin dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya kan dia melemaskan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu untuk supaya darah itu mengalirnya tidak apa ya, tidak macet. Dan kalau ada timbunan plaknya yang namanya kolesterol, kalau dia kaku, dia gampang pecah, krak. Apalagi kalau orangnya stres tinggi, terus kerjaan sangat tinggi, makan tidak teratur, terus karena terlalu under pressure, bisa pecah pembuluh darah kalau pembuluh darahnya tidak lemes. Nah, cilakanya obat-obat seperti yang golongan dipin-dipin ini, dia itu bisa melemaskan semua otot. Bukan hanya otot pembuluh darah. Salah satu yang kemarin saya jelaskan, otot di mana les, yaitu penutup antara kerongkongan kita dengan lambung. Ya, nah dari situ kalau otot itu lemas, otomatis asam lambung itu keluar ke kerongkongan nyekik. Kalau nggak sempat neken jantung, ya, neken jantung, terbakar, rasa terbakar, pingsan. Nah, itu nanti ada ciri-cirinya ya, teman-teman. Pingsan. Nah, pada saat dia pingsan, nah apa yang terjadi? Ini tadi saya bahas sama teman kembali nih, sama teman saya yang di SMA itu. Teman-teman tahu, teman saya ini usia 44 waktu itu. Waktu itu dia itu buka kafe, Joybo Cafe yang di mana di Jalan Biliton, terkenal di Surabaya. Bagus kafenya kayak Excelso gitu ya. Ah, pada saat pandemi itu PPKM itu sudah boleh buka, dikasih jam. Nah, ternyata pada hari itu Sabtu rame. Harusnya jam 9 sudah tutup. Dia melewati batas. Satpol PP datang karena dia kecapean karena banyak pegawai yang di PHK. Jadi dia terpaksa harus bantu pegawai yang tersisa aja. Nah, karena dia ketakutan, apa asam lambungnya naik, langsung neken jantungnya, langsung pingsan, dibawa ke Siloam, dekat sekali. Kalau naik mobil hanya 3 menit, kalau siung gitu ya, karena satu lurus gini aja. Itu sampai di sana dia harus diswab dan lain sebagainya, akhirnya nggak sempat meninggal. Ya, nah kita sebagai temannya tadi ngobrol, kita ini loh dari temannya kayak nggak habis pikir kok bisa gitu loh meninggalnya itu secepat itu, semudah itu gitu loh. Nah, ya itu. Jadi kita nggak tahu, dari kita nggak tahu apakah dia mengkonsumsi obat-obatan seperti itu atau tidak, kita nggak tahu ya. Nah, jadi itulah side effect-nya teman-teman. Nah, kemudian, kalau dia memblok yang namanya kolesterol, ya, dia juga memblok yang namanya hormon. Nah, hormon ini kalau sudah diblok, yang liver produksi ini, terjadi ketidakseimbangan. Makanya nggak heran, ya, udah alih-alihnya sakitnya jantung, kolesterol. Nanti ujung-ujungnya apa? Saya kemarin ketemu satu pasien, ya, terjadi pembengkakan jantung. Ya, pada saat pembengkakan jantung, dia bilang itu saya ada diabetes. Oke, diabetes bisa menyebabkan jantung. Terus dia bilang ada hypertiroid. Ya, pasien yang saya ketemukan kemarin ini. Nah, saya tahu kenapa? Karena obat golongan statin-statin ini dia juga menghambat hormon. Nah, kalau hormon tidak seimbang ya ujung-ujungnya ya autoimun itu bisa hypertiroid, bisa hypotiroid gitu ya. Dan ini yang menyebabkan contoh ya kalau hormon seksnya di blocking itu salah satunya ya kenanya breast cancer yang ini ya. Nah, ini breast cancer. Dan ini memang satu penelitian ya teman-teman ya. Dan itu dia juga muscle wasting. Wasting itu gini. Jadi golongan obat-obatan darah tinggi ya, itu dia bukan hanya melemaskan pembuluh darah, otot pembuluh darah, tapi otot-otot yang lain. That's why itu muscle wasting. Capek-capek, pegel gitu ya. Tengkuk sini pegel, terus nanti apa? Nanti saya akan lihat ciri-cirinya. Ini video orang yang kena cancer ya. Jadi untuk diduduk ini aja luar biasa ya. Sakit setengah mati itu Ini kena.
Oh, obat mau berdiri. kemoterapi saja, dia hanya duduk, dia harus Nanti dibantu, kaki turun gitu ya, Jaya. ya. Kasihan. Jadi dari tulang punggungnya itu sampai tulang ekor dia pasang pem seperti itu ya. Nah, ini golongan obat-obat tamol-tamol. Jadi kita lihat ya video ini. Ini sangat Oh, jadi ini gagal ginjalnya gara-gara paracetamol. Paracetamol. Udah ayahnya pun langsung kena stroke saat itu. Halo, sahabat pasien. Hari ini saya di RSCM Kiara, bantu orang sakit. Let's go, yuk. Halo, Mama. Ini boleh tanya-tanya, Mah? Oh, boleh, Pak. Oh, boleh ya, Mah? Ya. Ini lagi nunggu apa, Mah? Lagi nunggu mau pulang habis Ini check up. sakit apa, Mah? Sakit ginjal, Pak. Oh, sakit ginjal, gagal ginjal. Gagal ginjal stadium akhir. Berarti cuci darah. Cuci darah tapi yang mandiri. Oh, pakai CAPD. APD. Ini kenapa sekarang ke RSCM, Mah? Check up karena udah sebulan nggak lepas oksigen, sama kalau lagi CAPD itu sering mules. Masya Allah. Halo sayang, namanya siapa? Namanya Mustafa Ali, dipanggilnya Ali. Usianya berapa, Mah? Usianya 9 tahun. Ah, ini CAPD-nya nggak lancar apa gimana, Mah? CAPD-nya kurang terus, Pak. Jadi tarikannya yang harusnya di atas 700, dia nggak nyampe karena perutnya udah keburu sakit. Ini dulu ceritanya seperti apa, Mah? Kok bisa divonis gagal ginjal, Mah? Dia kan divonisnya lambung akut di Hermina. Lambung akut. Tapi 3 hari kemudian itu dia tiba-tiba koma. Masuk Hermina picunya, tapi di sana alat tidak lengkap. Jadi mereka merujuk ke RSCM. Nah, di RSCM awalnya setahun dia masih terapi, tapi sudah kedetek dari obat-obatan, terutama untuk paracetamol. Oh, jadi ini gagal ginjalnya gara-gara paracetamol. Paracetamol. Oh, Masya Allah. Berarti korban paracetamol yang kemarin viral itu? Iya, betul. Oh, ini banyak korbannya loh, Mah. Iya, Saya beberapa ketemu. Ali termasuk juga. iya, Jadi sama RCM diminta obatnya tuh apa? iya diminta. Sudah diambil sampelnya, emang Gara-gara paracetamol Ya. ini yang dulu viral itu ya. Ya, Kalau kan- nggak salah yang dari Api Farma itu ya. ya, karena kan sampel ginjalnya sudah pernah diambil. Berarti ini sakitnya sudah berapa tahun, Mah? Jalan 4 tahun, Pak. Jadi setelah diponis di RCM harus cuci darah sampai sekarang nih. Harus cuci darah, tapi dalam seminggu itu nggak surut-surut cuci darahnya, jadi bengkak terus. Akhirnya diputusin langsung CAPD. Jadi cuci darahnya hanya seminggu. Cuci darah pakai mesin Pakai seminggu. mesin seminggu. Akhirnya pindah ke CAPD, cuci darah cuci mandiri darah itu. mandiri karena nggak cocok. Ini sejak kapan pakai oksigen? Itu sudah mau sebulan pakai oksigen nggak lepas. Gara-garanya apa, Mah? Dia kan udah 3 kali transfusi karena HB-nya dari 5 ke 6, sekarang malah 7, dan dicurigai paru-parunya kerendam memang. Jadi dari kesalahan paracetamol itu Ya. mengakibatkan menderita begitu panjang ya, Mah. Mama mendengar vonis cuci darah gara-gara paracetamol itu perasaannya seperti apa, Mah? Sakit, Pak. Sakit ya, karena ini kesalahan orang lain yang mengakibatkan kepada Mama ya. Iya. Udah ayahnya pun langsung kena stroke saat itu. Ini Allah. baru bisa sembuh, baru bisa jalan normal. Masya Allah. Jadi kemarin aja udah kena lagi. Itu mah pasti ya, saya juga seorang ayah merasakan itu Iya. gitu. Kalau bagaimana gitu ya, Iya, karena mungkin kan laki-laki itu lebih emosional. iya. Apalagi dia udah nggak bisa kerja kan, udah ngerasa nggak bisa nafkahin. Yang kerja saya sendiri, jadi Iya. yang ngerasa beban, ngerasa pikiran. Mama dari mana? Dari Cikarang, Oh, dari Cikarang, mondar mandir RSCM. mondar-mandir Seminggu bisa berapa kali? 2 kali. Allah, naik apa? Kalau nggak pakai oksigen biasanya naik kereta, tapi kalau berhubung pakai oksigen mau nggak mau naik Grab. Kalau naik Grab ke sini itu berapa, Mah? 600.000 pulang pergi. Allahu Akbar, 600.000 pulang pergi, berarti sekali jalan 300 300.000. Iya. Ini nanti naik apa nih naik pulang? Grab. Jadi ini di rumah cuci darahnya mandiri, Mama yang ngerjakan ya, Mama ya? Ayahnya yang ngerjain, soalnya saya kerja. Oh, Mama yang kerja, kerja jadi ayah, Ayah di yang rumah ngurusin karena anak. ayah juga sakit ya. Sakit, nggak bisa udah nggak bisa aktivitas banyak-banyak. Di rumah pun dia kalau udah capek, kaki tangannya udah susah digerakin. Masya Allah, Mama dicoba seperti ini. Berat nggak, Mah? Jujur berat sekali, tapi ya dinikmatin aja. Mau gimana Iya. lagi, daripada kalau maksain ayahnya sakit juga, saya lebih capek karena harus ngurusin 2. Karena saya juga harus cari nafkah. Iya, betul. Terus
oksigen itu dapat dari mana, Ma? Oksigen kayak kalau mau ke rumah sakit kita sewa di tempat pengisian biasa oksigen sehari 20.000. Oh, nyewa oksigen. Iya, nyewa oksigen. Kalau di rumah ada dipinjemin sama RT yang 6 PK, Yang gede. yang gede dipinjemin. Itu kan ribet belinya, Mah. Mendingan yang kecil. Iya, habis gimana kalau yang kecil cepet habisnya, kalau malam kan dia pakainya 200, Pak. Ini Allah. cuma sejam. Nanti kita kasih tabung oksigen ya. Ada tabung oksigen di sana, Kak. Nanti aku kasihin ya, Mah. Iya, Maksudnya mungkin kalau belinya biar nggak ribet. Kalau oksigen yang kecil bisa pakai motor, Mah. iya bisa. Masya Allah. Ini sesak aku dengernya ya. Maksudnya sebabnya itu gara-gara orang lain, Mama Iya. harus menerima akibatnya. Terus Mama pernah nggak nuntut orang atau pernah didatangnya oleh pemerintah dikasih bantuan gitu? Nggak pernah. Kita Sama- tadinya tinggal di Jakarta, saking udah nggak bisa ngontrak, sekarang saya pindah ke Cikarang. Jadi semenjak dia sakit, kita pindah ke Cikarang karena udah nggak bisa bayar kontrakan. Orang-orang yang pihak terkait seperti PT, Api Farma, Nggak ada. terus Bepom itu nggak ada ngucapin ngasih support gitu mah? Nggak ada. Kita mau gimana? Kita orang nggak punya, Pak. Nggak punya buat arah ke sana Ya itu. walaupun nggak punya Ya. kan mereka yang harusnya ngerti. Ya, nggak ada, Pak. Mudah-mudahan Mama ada jalan yang Amin. terbaik. Ali disembuhkan, Ma, ada Amin, jalan ya yang Allah. terbaik. Mama dimudahkan rezekinya. Amin. Papanya juga mudah-mudahan sehat ya, Mama ya. Saya menyumbang transportnya pulang ya, Ma. Makasih banyak, Pak. Nyumbang Grabnya. Masya Allah ya. Jadi pulang ini 300.000 ongkosnya ya, Ma ya. Iya, naik Grab. Ini 300.000 Iya. untuk Grab, Ma. Bapak. Makasih Ya, banyak ya, Ya Pak. mudah-mudahan bermanfaat, Mama. Amin, ya Allah. Ini saya juga lagi berbagi beras, mah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini, Mama. Amin, makasih banyak, Pak. Iya, siap. Semoga rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Berkah. Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat pasien sudah mendoakan Ali, support Ali dan pasien-pasien lainnya. Mudah-mudahan Ali ini ada jalan yang terbaik disembuhkan, mamanya. Jadi gini teman-teman, ini kan sudah sudah banyak hal ya yang terjadi. Nah, sekarang kita bicara solusinya. Nah, solusi tadi dari video tadi kan kita lihat ya, begitu ngerikan ya golongan-golongan obat-obatan yang sekarang ada ini itu punya side effect yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa sembuhkan? Kita harus kembali ke natural. Basic tubuh kita ini adalah organik. Jadi kita harus untuk penyakit jantung kita harus makan superfood blend ya, di mana kita ada enzim blend dan omega 3 kompleks dan 72 organic trace mineral, amino acid dan juga probiotik ya, 100 juta CVU per serving dan berry blend, dan di mana ini mengandung vitamin seperti ini A, C, D, E, B kompleks ya, dan magnesium, zinc, selenium, magnesium, ini semua harus ada ya teman-teman. Dan ada 14 macam sayuran, ada 10 macam buah-buahan ya, enzimnya juga lengkap ya, omega 3, omega 6, 7, 9 dan aksasantin. Aksasantin itu apa ya teman-teman? Aksasantin itu adalah pelemas pembuluh darah alami ya. Itu bisa diambil dari krill, binatang laut, atau bisa dari algae di pegunungan Israel biasanya. Itu yang dipakai itu lebih bagus daripada krill. Kenapa? Kalau krill itu menghindari toksin logam berat yang tercemar di laut ya. Nah, ingat teman-teman, kita harus makanan. Jadi bukan lagi kategori suplemen. Kalau suplemen itu ujung-ujungnya dia mikronutrisi. Nah, mikronutrisi mekanismenya dia tidak bisa diserap tubuh. Maka dari itu teman-teman harus mencari makanan superfood. Nah, misalnya kalau dia berupa suplemen, dia harus dirubah dulu komposisinya menjadi makanan. Dalam arti gini, bentuknya ya. Ekstrak makanan mikronutrisi ini tidak bisa diserap langsung oleh tubuh. Dan itu selalu harus disaring di liver dan ginjal kita. Jadi otomatis untuk dia kodenya bisa langsung diserap makanan, dia harus dirubah bentuknya kepada makanan, yaitu dilapisi lemak. Nah, saya baca di obat-obat kimia, kemarin ada satu pasien, papanya sakitnya itu jantung macam-macam ya, ada prostat, ada macam-macam. Saya lihat sudah
kurus, dia sudah stroke asalnya, dan tinggal tulang dengan kulit gitulah ya, di kasur terus ya. Terus saya dikasih daftar obatnya. Daftar obatnya itu ternyata saya selidikin ya teman-teman. Di setiap obat itu ada lecithin. Ada lecithin. Lecithin. Apa sih ya lecithin itu? Lecithin itu yang membuat obat kimia itu bisa masuk ke dalam tubuh dengan cepat reaksinya. Nah, kalau suplemen nggak bisa. Dia lambat. Makanya kalau orang mau makan suplemen itu lama sekali, ya. Makanya dokter tidak mungkin memakai suplemen untuk kalau orang tiba-tiba serangan jantung dikasih suplemen ya enggak bisa, ya karena lambat. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini ada satu metode dari Amerika yang biasanya dipakai obat kimia, dia masukkan di dalam makanan organik. Ya, ya fermentation food ini. Apa itu yang dipakai? Ya lecithin juga. Nah, yang dikenal dengan teknologi liposome technology. Teman-teman kalau mau lihat ini videonya. Liposomes are double-layered bubbles, or spheres, comprised of lipids that work wonders when it comes to the advanced delivery and absorption of nutrients. Liposomal protective walls consist of 2 layers of tiny lipids that form a protective sphere around the nutrient. Nah, dia Nutrients bungkus, encapsulated ya in biasanya obat liposomes kimia are yang now dipakai delivered in a bungkus form ya. that allows them to pass Sehingga through dia the harsh environment of the untuk menekan digestive system kolesterol, intact, menekan cross the darah villus membrane, tinggi, and enter the bloodstream. From menekan there, the liposome pendarahan, apa connects itu to the cepat. cell and delivers the nutrient. But the Ternyata benefit ini doesn't end kuncinya there. teman-teman. Because the liposome is made of the same material as Nah, the cell wall, it kita becomes part of the menemukan makeup of the cell, makanan fermentation refortifying food it yang and allowing dari for proper Amerika ini regeneration in the future. dia memakai This is the teknologi good ini news teman-teman your body has been ya, waiting for. sehingga Microlife is the ini answer adalah to makanan yang maximize tepat nutrient untuk delivery and finally deliver the pasien-pasien raw materials penderita your body needs penyakit to PPM, perform. penyakit tidak menular. Nah, coba kita lihat ya. Hi, this is Ini Dr. nutrisi Mercola. And atau maybe you've heard me makanan talk yang about pakai liposomes and mikronutrisi phospholipids yang or whole pakai liposomes liposome dan tidak, enhance itu the beda. uptake and Kalau sudah pakai bioavailability of liposome, dia nutrients. sudah berupa To help you lemak. better Nah, understand how lemak itu liposomes and oleh phospholipids asam work in lambung your body, itu lolos I'd like to show you 95%, tidak a bisa short dihancurkan. animation. Memang When lemak you itu swallow a paling capsule, sulit it goes dihancurkan into oleh your asam stomach lambung. and then your Ya. intestines. Nah, karena lolos The acids in your stomach will 95%, cause the dia di capsule to aliran rapidly darah, disintegrate di and release its intestine usus contents, halus diserap, which is lalu masuk typically aliran darah. not a great Karena setup for dia ideal absorption. Termasuk However, golongan with liposomal makronutrisi karena technology, lemak ya, dia berubah the jadi lemak active kan. ingredients Padahal dalamnya itu are adalah formed mikronutrisi. into structures called Karena sudah jadi liposomes, lemak, maka which consist dia of masuk ke bilayers of dalam sel molecules tubuh that kita help lebih cepat. protect and transport Ya, karena the tubuh itu active paling suka ingredients so lemak that they are more teman-teman. efficiently Makanya and ideally perhatikan lebih absorbed. banyak orang gemuk daripada orang kurus. And this is Ya, where it gets really itu interesting. udah memang Once those liposomes are naturnya absorbed from tubuh your ya. GI tract Nah ini lihat, dia into bisa your masuk ke bloodstream, dalam tubuh they're able penetrasi. to penetrate more rapidly Gampang. into Tapi the kalau target yang tissues of your body where they're needed. kita kenal In dunia the final suplemen, animation sequence, you will see mikronutrisi a yang comparison between tanpa the two dirubah processes. menjadi These liposomes, which are formed in your dibungkus lemak body, ya maksudnya, itu disintegrate in your maka stomach dia akan and kesulitan enhance untuk and masuk tubuh. result in Ya, improved lihat, sulit sekali. bioavailability of the Bisa active masuk ingredients. bisa, ya, nggak mungkin nggak semua nggak masuk enggak. Tapi sudah diselidiki biasanya cuma 10%. Lip- 10%. Jadi ini gambar pelan-pelannya begini. Jadi dinding sel tubuh kita ini seperti ini bulatnya. Ini lemak yang letisin ini mirip dengan dinding sel. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya mikronutrisi. Nah, itu masuk dia ke dalam inti sel dan dia membentuk dinding sel bulat. Ini yang menyebabkan bukan hanya inti selnya dapat makan, tapi penampakan di luar kita jadi awet muda. Itu udah pasti. Itu semua dokter kalau ditanya, kalau kulit kita bagus, dia muda, itu biasanya cerminan dari organ inti kita yang bagus. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya, saya pernah lihat orang umur 43, tapi mukanya tua seperti umur 70. Wah, itu benar-benar saya lihat sungguhan. Saya sampai nggak nyangka kalau dia tuh lebih muda dari saya, gitu. Nah, itu banyak sekali dia penyakitnya pasti. Nah, ini yang saya bilang tadi, tidak semua terserap. Ini studi Nutrition Meta Insight 2016, penelitian mengatakan bahwa berbagai studi menunjukkan bahwa hanya 50% atau kurang nutrisi suplemen standar dapat terserap oleh tubuh. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya ya. Orang sakit itu
Ini menurut buku Natural Cures juga oleh Dr. Ronarudin, dia katakan orang itu ada ciri-cirinya kalau kekurangan nutrisi, apalagi defisiensi essential fatty acid ya. Salah satunya kulitnya kering, ketombe, bukan salah sampo loh ya. Ketombe itu ciri-ciri alarm, iritasi, kuku gampang patah, terus rambut ini bercabang kering kayak jagung gitu ya. Terus haus terus, matanya gampang kering, perih gitu ya. Pernah enggak lihat HP jam 7 aja udah kayak aduh peret nggak kuat maunya tidur gitu ya. Nah, terus luka susah sembuh, kencing-kencing terus, chicken skin. Nah, ini dia bilang condition ini kalau dalam jangka panjang tidak imbalance, defisiensi terus, kekurangan terus, maka penyakitnya arthritis, asma, attention deficit disorder, cardiovascular, heart attack, stroke, cancer, depresi, dry skin, diabetes, eczema, fatigue, hair loss, hypertension, lupus, memory problems, dan schizophrenia, penyakit gila, ya. Dan ini karena apa? Karena tidak seimbangnya. Banyak orang suka omega 6 dibandingkan omega 3, ya. Terus dia suka apa ini loh, increase use of pharmaceutical medication. This may deplete nutrients and fatty acid. Peningkatan obat kimia yang digunakan itu merampok nutrisi dan fatty acid, sehingga nutrisi yang dirampok itu akan ya seperti tadi ya, contoh ya, orangnya minum golongan diplin, terus ototnya lemes, ternyata otot les menutup lambung dengan esopagusnya itu lemes, akhirnya terjadi GERD. Nah, kalau GERD terjadi, dia minum obat yang golongan pratrol. Nah, itu merampok enzim. Nah, enzim dirampok, salah satunya enzim proptis. Enzim proptis dirampok, lama-lama jadinya apa? Di usia berapa dia kena batu ginjal. Itu muter terus penyakitnya macam-macam bertambah. Makanya kemarin pasiennya itu sebenarnya sakitnya diabetes 1 aja. Terus lama-lama jadi jantung bengkak, lama-lama hypertiroid, tambah lagi penyakit pengapuran, ditambah lagi banyak penyakit. Kakinya sakit, apa selumbarnya sakit semua. Aduh, saya sampai ibu itu mau nangis terus. Aku sampai nggak tega lihat ya, gitu. Nah, itu karena increased use of pharmaceutical medication yang dimana juga kekurangan gizi. Nah, gini, heart attack atau cardiovascular disease itu bukan hanya heart attack ya. Cardiovascular disease itu include stroke juga ya. Nah, itu diawali dengan expiration apa ciri-ciri itu suka sakit kepala, pingsan ya. Terus kaki suka sakit kalau habis jalan jauh ya. Eh, apa kayak pegel gitu ya, sakit gitu. Terus dia symptom of angina, mild to severe chest pain. Jadi dadanya sakit ya. Kayak jantung itu kayak diperes gitu ya. There is tightness kayak ketat gitu, jantung gitu ya. Terus sakit ya waktu di dadanya itu. Nah, simptom-simptomnya ini bisa dilihat ya. Nah, ini penyebabnya root causes itu penyebabnya itu poor diet, teman-teman. Ya, ini adalah akar permasalahannya. Ya, high in fat. Jadi lemaknya tinggi, low in fiber dan antioksidannya rendah. Nah, genetik juga kan yang seperti tadi saya bilang, smoking, high blood pressure yaitu tekanan darah tinggi, tadi obatnya apa banyak kan yang golongan-golongan untuk amlodipin itu untuk high blood pressure, nanti ujung-ujungnya apa kan sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian low omega fatty acid, terus stress, depression, obesity ya, inactivity, diabetes ya, terus cell infection, excess of toxin metal, elevate iron level ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ini. Jadi makanan apa yang Anda harus consume ya untuk penyakit-penyakit jantung ini? Fish oil ya, coenzyme Q10 ya, niacin, garlic ya, garlic ini yang bawang putih ini ya. Nah, terus apalagi red yeast rice, terus hawthorn ini buah ya, buahnya kayak delima gitu ya. Terus magnesium. Nah, untuk supaya bisa memenuhi ini, Anda harus asup dari yang organik.
tidak bisa dengan yang sintetis, teman-teman. Nanti ujung-ujungnya kena lagi, ya. Dia bilang landmark study published New England Journal of Medication reported that niacin extended release from combination of statin drug induced the significant reduction of carotid artery thickness and compared the treatment of ini dia use apa plus a statin drug. Jadi ini lebih bagus daripada Anda pakai obat-obat kimia, ya, seperti itu. Nah, oke, saya lihat lagi ini. Oke. Nah, ini ada tulisannya ini bisa dibaca nanti. Pokoknya intinya seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang saya stop share. Saya kembalikan ke Pak Damanik. Silakan Pak Damanik. Bentar. Kenapa ini? Sudah bisa kembali nggak ya view? Fit, tolong ini view-nya kok hilang jadi kecil. Fit. Bentar ya. Pak Damanik dengar suara saya? Ya, Bu Billy. Maaf. Oh, sudah ada. Bisa ini. Ya, Oke. baik, Bapak Ibu. Silakan. Sebenarnya tadi nggak bisa besar layarnya. Oke. Pak Damanik, di sini kan ada Dokter Surya. Beliau dokter umum di Surabaya. Beliau juga punya pasien banyak. Mungkin kalau teman-teman punya masalah, mau tanya sama Dokter Surya bisa. Ya, beliau sering membantu saya dalam Zoom untuk memberi edukasi buat orang-orang Indonesia supaya hidup sehat, dan beliau juga salah satu penyintas Parkinson ya. Beliau sembuh dengan terapi makanan yang tepat sesuai DNA kita. Ya, mungkin teman-teman mau bertanya, silakan Pak Damanik di ASIS. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Mungkin jika ada mau bertanya, tanyakan. Mungkin jika ya kita paham, mungkin banyak bagian orang yang tidak kurang nyaman bicara depan umum, boleh. Nanti yang bagi mau berkonsultasi pribadi, boleh ke Bu Pilih langsung dengan nomor WA 0856 3036 302. Baik, nanti saya share. Boleh Bapak Ibu, saya ulangi 0856 3036 302. Boleh nanti bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi secara langsung, pengetahuan, boleh dengan Bu Pilih atau di-save aja nomornya. Kenapa? Zoom ini akan kita tetap adakan di hari berikutnya, cuma dengan materi pembahasan yang berbeda-beda. Ya, seperti kemarin kita tentang hipertensi, ini malam jantung, mungkin ke depannya diabetes ya, Bu Pilih ya. Ya, saya hipertensi ya, Pak Damanik, sama jantung ini obatnya sama. Golongan dipin itu sama statin gitu. Ya, ada hubungannya. Karena hubungannya ya dengan kolesterol. Nanti kolesterol ya hubungannya tekanan darah gitu. Nanti ujung-ujungnya ya jantung, supaya jantungnya dialiri darah. Ya, pengencer darah, yang kolin-kolin, golongan seperti itu. Nah, semuanya itu berhubungan, jadi ya makanya penjelasannya itu kalau dijadikan satu kemarin kan terlalu panjang, makanya tak pisah sedikit-dikit, tapi tak bahas lagi yang amlodipin kemarin itu. Siap. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Ya, jadi kemarin ada pertanyaan dari Bu Lili kan. Bu Lili kan ngomong, dia hampir sesek, nggak bisa nafas gara-gara ada lendir. Nah, lendir itu karena apa? Karena peradangan, teman-teman. Orang peradangan, itu pasti keluar lendir. Makanya kenapa orang sakit di rumah sakit, apalagi dia banyak tidur di kasur kan, lendirnya semakin banyak.
Nah, kalau dia minum amlodipin, dia bukan hanya melemaskan pembuluh darah yang kapiler darah itu, dia lemaskan semua otot, termasuk otot yang ngeluarin dahak ini. Lemes. Akhirnya ngecok di sini. Akhirnya nafas hampir 1 menit tidak bisa nafas. Itu setengah mati itu bener itu. Sampai takut itu. Ya, itu salah satunya. Jadi lebih baik teman-teman cari aja yang alami. Apa sih tanaman apa yang bisa kita makan supaya melemaskan pembuluh darah gitu. Nah, jadi eh, banyak sih kalau kayak gini ya, ekstrak banana kayak gini teman-teman, ekstrak banana. Nah, ini ada potasium dan apa namanya kandungan ini bisa menurunkan tekanan darah. Tapi ingat teman-teman, kalau dia ada kanker, dia nggak boleh pisang. Dia pakai apokat saja. Karena apa? Karena pisang itu karbonya tinggi. Itu makanan mewah buat kanker. Jadi Anda harus tahu makanannya di mana yang tepat. Nah, jadi otomatis dengan sendirinya Anda lebih cepat sembuh. Ini terbukti dengan mamanya teman saya, fungsi ginjal macam-macam, tekanan darah tinggi, diabetes, terus apalagi penyakitnya banyak sampai nggak bisa jalan, eh, berobatnya itu banyak obatnya, golongan statin, dipin, apa semua itu dia masukkan semua. Tapi fungsi ginjal semakin turun. Kenapa? Ya karena sintetis, teman-teman. Dan itu kan tadi saya kasih gambar ginjal fungsi apa dan liver itu fungsinya apa? Saya tadi nggak bahas ginjal ya. Saya bahas liver. Nah, liver sama ginjal itu kurang lebih sama. Dia nyaring, dia detox ya. Tapi liver lebih banyak lagi fungsinya karena dia bisa produksi hormon, glutathione, bisa produksi albumin, dia bisa produksi kolesterol, CoQ10 dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau karena kebanyakan obat kimia, fungsi ginjal pasti juga nurun, ikut nurun, termasuk liver ya. Nanti kalau sudah turun ya ujung-ujungnya yaitu nanti gini, kalau sudah apa ginjal ya, kena ginjal ya, turun fungsinya. Otomatis kan nembeng. Dia nggak bisa keluarin anu kan, apalagi kena kanker liver itu perhatikan ya, orang sakit kanker liver meninggalnya itu perutnya kayak gunung meletus tuh, hampir meletus itu, besar itu. Nah, kenapa? Karena dia nggak bisa keluarin urin tadi tuh loh. Nah, akhirnya dokter kasih apa? Obat diuretik. Nah, obat diuretik itu apa? Efek sampingnya macam-macam. Bisa fracture tulang, bisa untuk itu apa? Kena ini loh, syaraf. Jadi ujung-ujungnya Parkinson, Alzheimer dan lain-lain. Jadi kayak lingkaran nggak selesai-selesai, teman-teman. Nah, terus saya ketemu nutrisi ini. Nutrisi ini benar-benar organik dan dia cara kerjanya 1.000 kali lipat lebih cepat dari jarum suntik. Makanya ini bisa nolong orang, termasuk Dokter Surya juga tertolong. Kalau boleh, teman-teman mau tanya Dokter Surya, mau lihat tangannya Dokter Surya, nggak gemeter gitu. Dulu saya pertama ketemu beliau, tangannya itu duduk aja begini. Saya masih ingat itu, tapi saya kan waktu itu belum belajar dalam, jadi saya nggak video, teman-teman. Tapi boleh tanya sendiri sama beliau. Ya dok ya, dulu shaking banget. Sekarang eh, dia nggak angkat apa-apa, pokoknya nggak angkat berat ya. Dia tenang aja tangannya, gitu. Dan itu terapinya dengan makanan yang tepat sesuai DNA kita, gitu. Wah, mungkin Dokter Surya bisa unmute, mungkin bisa kenalan sama teman-teman. Bisa apa? Tampil video dok? Halo, dengar nggak ya? Oh, oh iya Bu Lili, iya silakan.
sorry, mau nanya. Gini, tadi kan dikatakan bahwa obatan yang misalnya segala macam yang ya, diabetes lah, apa namanya, kolesterol, darah tinggi, ya kan, yang bisa menyebabkan ginjal. Tapi maaf nih, biasanya kalau seorang dokter kita menyarankan, dengar nggak ya suara saya ya? Sedikit-sedikit dengar. Bentar, saya soal pakai headset. Ini, halo? Ya, oke. Ya, gini, kalau misalnya biasanya dokter-dokter kan pasti bilang sama ke pasiennya bahwa seperti apa diabetes atau apa namanya darah tinggi atau apapun kan harus rutin ya minumnya, nggak boleh lepas. Nah, seperti lah tadi kan Bu Billy bilang kan pakai yang alami, pakai inilah. Terus caranya bagaimana? Apakah langsung di lepas atau gimana? Padahal nanti kata dokter kan harus rutin, jangan bolong atau gimana gitu ya. Nah, terus kalau kita bolong, maksudnya terus kita berhentikan langsung atau maksudnya bertahap atau bagaimana caranya untuk bisa mengatasi apa namanya darah tingginya kita. Kalau misalnya dilepas gitu kan nanti naik lagi atau gimana. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Ah, Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Dokter Surya mungkin bisa bantu jawab, Dok. Halo, Dok. Bentar, aku coba. Mungkin dia nggak bisa. Halo? Bentar ya. Ya, silakan Pak Somel Oh, respon. saya bisa jawab sih. Saya tadi udah janjian ke ini. Boleh silakan mungkin Pak Samuel ada yang mau menambahkan? Saya punya pengalaman untuk mengasis pasien dan baru-baru ini pun mereka sembuh, total sembuh, ya. Dan ini by chat lab. Oke, kebetulan orang tuanya saya undang, ada ada keperluan yang urgent gitu ya. Jadi si anak trombositnya di bawah rata-rata. Oke, Bu Fili tahu itu, ya. Daniel Pratama Gunandar. Itu papanya itu namanya. Anaknya kebetulan trombositnya drop. Kena DB. Ya. 3 hari ini saya asis mulai 28, 29, 30. Saya 30 nggak sempat melihat dan 29, 28 drop, 29 normal, 30 ya kan, 27, 28, 29 karena hari libur ya, itu nggak bisa cek lab. Tanggal 30 saya di share, 30 itu hari Minggu ya, malah Senin saya di share. Jadi di tanggal 1 itu saya dapat datanya sudah pulih dan dokter sudah menyatakan untuk tidak lagi cek lab. Apa yang dilakukan papanya? Papanya sempat tanya tuh, dari obat-obat yang diberikan dokter itu sempat difotokan. Saya juga sempat serahkan ke Bu Fili waktu itu, dicek semua dampaknya apa, efeknya bagaimana. Dan dahsyatnya si orang tua, si papanya, dia lebih sayang dari anaknya dibandingkan obatnya, Bapak Ibu. Artinya apa? Obatnya ditaruh, dia nggak percaya dengan obat itu. Karena apa? Kami tunjukkan bahwa side effect-nya seperti itu. Dan dia bilang, ih gila, industri ini jahat banget ya, dokter ini jahat banget ya. Ya, itu pribadi. Kalau dokternya enggak, Pak Samuel. Makanya itu tadi Farmasinya. Tapi dokter itu hanya ikuti sumpah saja. Saya ini bicara pribadi. Makanya saya tadi sampaikan, oh ini pribadi. Sudah bukan lagi profesinya, tapi pribadi. Karena apa? Karena ada industri di balik para dokter. Ya kan? Nah, tergantung dari siapa? Tergantung dari kita sendiri sebagai pasien.
Dan saya salah satu penderita autoimun akut, Bapak Ibu. Oke, dan saya harus minum obat seumur hidup. Gila nggak? Kalau saya nggak berhentikan 2 tahun saya minum berturut-turut, saya minum nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Dari situ saya dendamnya nggak karu-karuan loh, Pak Bu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya ini musuhnya dokter, Bapak Ibu. Kalau dokternya negatif terhadap apa yang apa yang dimaksud dengan epigenetik nutrien, begitu ya. Saya akan hajar itu dokter. Begitu Bapak Ibu. Nah, dahsyatnya saya angkat topi. Pak Bu, saya baru kenal loh sama Pak Daniel ini tadi. Tapi Pak Daniel karena begitu kasihnya terhadap si anaknya, dia lepas tuh obat, baru diminumkan 1. Semuanya tiga obat tadi baru diminumkan 1 dan dia buang itu semua. Dia cuma gantikan apa yang saya asis ke dia. Oke. Cuman 3 hari. Trombositnya At least cuman 2 hari. At least cuman 2 hari. Normal, totally sembuh. Wow. Luar biasa. Pilihan Bapak Ibu. Semua ada di tangan Anda. Kalau saya selalu memberi pilihan. Saya ditanya, ini gimana? Obat ini gimana? Kalau saya tidak minumkan. Kalau Anda, up to you. Karena ini efeknya. Monggo silakan dicerna sendiri. Bu Lili, seperti itu. terima kasih Pak Samuel. Itu keterangannya memang. Jadi, Pak. karena Silakan. Bu Lili, Pak Samuel ini penderita sendiri. Ya, jadi dia punya prinsip sendiri. Nah, sebenarnya ya Bu Lili, cara sembuhnya mamanya Franz, mamanya Cynthia, itu sebenarnya, mau saya kasih tahu rahasianya, obat kimianya semua saya suruh stop. Cuma kembali lagi ke pasiennya, mau percaya apa enggak. Untungnya waktu runding dengan keluarga besar, oke, di stop semua, ya termasuk gula diabetasol dan lain sebagainya. Hajar semua. Aku bilang ini enggak. Semua murni epigenetic nutrition. Langsung Jadi gini Bapak Ibu. fungsi ginjal 32%, jadi 65 sampai 105. Sebentar, Phil. Jadi gini Bapak Ibu, kesimpulannya sederhana. Anda lebih percaya siapa sih? Dokter yang nggak pernah sakit penyakit itu atau mantan penderita penyakit itu? Itu yang Anda bisa pertimbangkan lah, seperti itu. Dan saya siap untuk bantu karena saya punya pengalaman lebih nggak enak daripada yang dokter-dokter ahli, bahkan profesor sekalipun saya kasih profesornya, saya SMS, zaman itu masih SMS. Ya, Bu Fili tahu sendiri tuh profesornya gimana itu. Almarhum sudah. Ya itulah. Kalau saya akan lebih percaya terhadap mantan pasien akut. Terima kasih. Iya, jadi Bu Lili, itu kalau menyembuhkan, itu sebenarnya gini, kalau keadaan darurat, contohnya pada saat si pasien ini kecelakaan, ya, darurat, itu butuh penghentian darah, jangan ngocor dengan cepat, ya harus obat. Nah, itu memang iya. Bukan berarti obat itu enggak dipakai sama sekali, enggak. Tapi urgency iya. Tapi kalau sudah namanya penyakit degeneratif, yang penyakit yang PTM tidak menular, yang gradually satu hari demi hari, tahun demi tahun lewat, itu enggak semakin membaik, enggak bisa. Dokter kita sudah bilang, no way out. Dia bilang gini, dia bilang, kalau penyakit ya, dia bilang, if you have heart attack, kalau ada serangan jantung, you need doctor. But if you have heart disease, kita kan bahas hari ini kan penyakit jantung, bukan serangan jantung ya. Penyakit jantung. You need nutrition, no way out. Dia sudah bilang, tidak ada jalan keluar. Penyakit jantung hanya dengan nutrisi. Kalau serangan jantung, Anda butuh dokter untuk pertolongan cepat. Gitu. Jadi beda ya, serangan jantung sama sakit jantung. Itu ada. Dulu Zoom-nya kita bersama-sama dengan Dr. Tracy waktu itu. Dia ada ucapkan itu. Jadi nanti kembali lagi Bu Lili, makanmu seimbang, terus jangan sampai
gini contoh, kalau darah tinggi, Anda pada saat makan misalnya di luar nggak bisa masak di rumah, penyetan gitu ya, minta timun yang banyak. Jadi diseimbangkan untuk makannya. Kemudian Anda harus asup yang namanya epigenetic nutrition yang bisa masuk ke dalam selmu 90% ke atas. Kalau enggak bisa. Karena makanan di luar itu pasti terbuang 50%. Nah, apalagi ditambah usia yang metabolismenya lebih lemah, ya itu yang menyebabkan Bu Lili harus asup tambahan dari luar. Kalau masih muda mungkin kayak umur 15, 20 itu mungkin dia dengan makanan saja seimbang sudah cukup. Tapi kalau sudah mulai usia 50 tahun ke atas, harus dibantu. Karena satu, metabolismenya itu nurun bukan karena genetik loh. Kita jangan tertipu loh ya. Metabolisme manusia umur 20 sampai 60 tidak turun. Apa yang menyebabkan turun? Adalah polusi, pola hidup, tidak bisa tidur dengan baik dan lain sebagainya ya. Itu yang menyebabkan turun. Tapi secara natur manusia genetiknya 20 sampai 60 metabolisme tidak turun. Itu rahasia sains. Ya, jadi alih-alih itu orang ngomong, oh tambah tua, tambah turun. Aslinya enggak. Kalau Ya, dia hidupnya dari muda, sudah seimbang gizinya. ya. Nah, Gitu. saya habis asis pasien, saya sendiri kena Bapak Ibu. Jadi tanggal 30 kami punya, ini true story Bapak Ibu. Tanggal 30 kami mencoba untuk pulang ke Surabaya, sleeping bus. Tahu ya teman-teman ya, lagi viral tuh di Instagram tuh. Ya kan. Nah, cuman kami nggak dapat Bapak Ibu. Akhirnya tetap pulang, naik eksekutif bus. Oke? Pak, Bu, eksekutif bus itu berhenti-berhenti dan pada satu titik kami berhenti untuk makan. Nah, saya minum teh panas manis banget. Oke. AC-nya dingin banget. Saya tutup, kena juga tetap. Ternyata Pak Bu, tanggal 1 saya sampai rumah, saya drop Bapak Ibu. Ngangkat Itu Pak koper 5. Samuel, bukan hanya itu. Itu semua rokok di sana. Kami, saya angkat koper tadinya nggak masalah Bapak Ibu. Terakhir saya angkat masuk ke rumah, itu saya drop. Saya tahu, ini trombositnya parah ini berarti. Saya sampai ngeleyang kok, gitu loh. Saya mantan Bapak Ibu, saya mantan pasien teman-teman. Jadi saya lebih paham bagaimana tubuh saya. Ya, cepat-cepat saya bantu istri saya untuk susun, ya kan. Tapi hanya 3 koper, 2 koper berikutnya saya nggak mampu karena saya harus secepatnya mandi karena dari luar saya mandi dan saya tidur. Oke, saya sudah pusing, mual, uh, uh, tulang-tulang saya sekujur tubuh itu linu semua. Ya, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Tenggorokan gatal gitu. Nah, saya cuma mikir aja, wah ini nggak ada lain ini, gitu loh. Bukan obat. Ya toh. Ini betul-betul epigenetik nutrien. Di mana saya butuh untuk membenahi DNA saya, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan dan saya konsumsi 6 macam waktu itu. Ya kan? Dan hari ini saya tanggal 1, tanggal 2 pegang HP aja gemetar Bapak Ibu. Hari ini saya bisa ngundang banyak orang. Hari ini saya bisa bicara. Gila nggak? Nggak minum obat sama sekali. Sama sekali tanpa obat. Ya. Kenapa? Karena saya sadar sepenuhnya Bapak Ibu. Tubuh saya sudah tidak seperti dulu. Kalau saya masukkan racun, ya saya tahu konsekuensinya. Maka itu saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya racun. Ke dokter, sama sekali sudah enggak. Sudah enggak punya teman saya dokter, Pak Bu. Gitu. Ya, untung saya cuma kenal sama dokter Surya. Ini dokter yang punya hati yang luar biasa untuk banyak orang. Ya. Yang lainnya ya itulah. Ya, terima kasih Pak Samuel.
Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini Dokter Surya kayaknya sudah unmute nih, bisa. Anu. Dok, bisa mungkin mau sharing ini, ininya dok, apa dulu Parkinsonnya itu, bagaimana kok bisa dokter mengalami pemulihan yang luar biasa? Ya, selamat malam, Bu Heli, Pak Sam. Suaranya agak besar dulu, dok. Mungkin Selamat malam, Dokter Surya. selamat malam, dok. Ya, teman-teman semua, salam kenal bagi yang belum kenal. Saya Dr. Surya di Surabaya. Saya masih jadi dosen, meskipun umurnya sudah 80 tahun. Wow. Saya pikir kalau saya di rumah terus nanti jadi pikun. Jadi saya tetap aktif, saya setir mobil saya sendiri, Wow. tapi kalau malam ya harus hati-hati karena lampu-lampu itu menyebabkan silau ya. Ya. Jadi kita memang sekarang zamannya harus memperhatikan kesehatan. Dulu mungkin tidak sampai ke sana karena kita memperhatikan mau makan itu aja susah. Ya toh, mau beli apa-apa susah. Sekarang teman-teman sudah mempunyai ekonomi yang lebih baik. Nah, karena itu harus memperhatikan kesehatan, karena dia sesuatu yang jadi investment. Kesehatan itu jadi satu hal yang perlu kita tabung gitu loh. Betul. Bisa ya dari kecil, tapi biasanya orang yang kecil masih muda kan merasa tidak sakit, jadi dia tidak mau menghiraukan. Jadi dia merokok, dia bergadang sampai malam tadi pakai gadget, dia minum alkohol. Nah, itu yang menyebabkan nantinya dia di umur 50 itu timbul gejala penyakit degeneratif tadi. Bukan penyakit akut, tapi penyakit degeneratif namanya. Dan itu semua bisa dihilangkan penyakit generatif kalau kita hidup sehat. Bagaimana hidup sehat itu? Pertama, diet. Jadi makanan itu yang Bu Fili bilang itu. Kita harus pandai-pandai memilih makanan. Ya toh? Tapi memang dokter itu kurang bisa memberikan pengetahuan ke pasien tentang makanan, karena ini sulit. Kalau pasiennya dibilang suruh makan nasi 100 gram misalnya, dia enggak mudeng, enggak bisa nangkap itu. Dia suruh makan daging berapa gram, susah kan. Jadi diet itu paling susah. Dan itu harus dipelajari pelan-pelan. Yang kedua, hidup sehat itu olahraga. Itu lebih mudah. Karena kita tiap hari misalnya untuk jalan 30 menit, kalau 5 hari itu 150 menit seminggu, itu sudah lumayan sehat. Ya toh? Ketiga, tidur tadi Bu Fili bilang. Orang kuno dulu jam 7 malam sudah tidur, tidak ada hiburan, tidak ada apa, tidur dia. Dan dia tidur 8 jam. Bagi kita sekarang agak susah mau tidur 8 jam. Saya tidurnya 6 jam, tapi mestinya kan kurang. Ya. Tapi nggak bisa karena banyak kerja masih. Yang keempat, minum air yang banyak. Iya. Harus minum air paling sedikit 2 liter. Kalau tidak, maka terjadi banyak apa? Penggumpalan itu. Ya, kental. Karena airnya kita kurang. Yang kelima itu jangan stres. Itu ya susah itu. Kalau kita stres, kita seperti tidak merasa stres, tapi ada stres. Nah, itu Hidden yang stress.
susah juga untuk kita sadari bahwa kita harus apa? Meditasi, tai chi, yang cari yang sehat-sehat itu, menyanyi, Ya, ya, komunitas positif. ya berpikir positif ya, Bu Willy. Ya, Nah, jadinya itu prinsip pola sehat, lifestyle itu harus kita perhatikan gitu. Dan betul tadi Bu Willy, kalau penyakitnya akut, ya harus dengan obat. Tidak bisa tidak harus dengan obat. Ya dah. mm-mm. Jadi kalau penyakitnya degeneratif, Anda seperti diabetes disuruh makan 4 macam obat supaya gula darahnya turun, Ya, itu mulai satu persatu dihilangkan. hmm. Dicoba, dites. Oh ini hilang, tapi saya pakai pola hidup yang sehat. Bisa enggak makan? Terutama kalau kita sudah umur 60 ke atas, jangan banyak makan karbohidrat. Terutama apa? Gula. Gula itu ada glukosa dan fruktosa. Glukosanya itu baik untuk energi. Fruktosanya itu yang pemanis itu yang jahat. Itu yang bikin banyak penyakit. Gitu. Ya makan protein, banyak orang sekarang tidak makan protein yang dari animal, tapi dari tanaman, lebih sehat. Nah, untuk lemak, makan banyak omega 3. Itu. Jadi itu prinsip-prinsip hidup yang sehat. Agak susah untuk pertama kali, tapi kalau diberitahu ikut kursusnya Bu Willy, maka lama-lama bisa melakukannya dengan sendiri. Begitulah sedikit tentang pola hidup sehat. Terima kasih. Wah, terima kasih dok, luar biasa. Jadi teman-teman udah mendengar sendiri ya, 5 poin yang sudah dikemukakan Dokter Surya itu sangat penting ya. Dan beliau ini dokter loh ya. Jadi dokter sendiri bilang bahwa penyakit degeneratif itu ndak butuh obat, butuhnya nutrisi. Ya, kalau sudah yang urgent, ya yang tadi saya bilang kecelakaan atau apa sesuatu yang urgent memang harus butuh obat ya karena obat itu dia cepat sekali daya kerjanya ya tapi bersyukur ya dok kita sudah menemukan nutrisi epigenetic nutrition yang sama kecepatannya dengan obat yang itu saya baca sendiri wih kok lecitin ya obat kimia loh itu lecitin oh the same with us. Cuma bedanya kita organik, teman-teman. Sana sintetis. Nah, kalau organik itu kompatibel sama tubuhnya kita. Karena tubuh kita ini diciptakan dari debu dan tanah. Jadi otomatis cocok. Karena kan tanaman kan tumbuhnya dari tanah ya. Pernah enggak lihat tanaman yang tumbuhnya melayang gitu? Tanpa ada tanah, nggak ada kan? Akarnya pasti nempel entah ke pohon lah, entah kemana, kan nggak ada ya, air lah, ya kan? Pasti ada medianya kan? Nah, jadi kalau karena kita tubuhnya dari debu dan tanah, ya kompatibelnya ya dengan itu. Ibaratnya laptop atau komputer, itu softwarenya itu harus matching. Softwarenya gak matching, kimia satunya softwarenya nggak matching, misalnya contoh nih, HP-nya HP canggih tapi dikasih program yang 2G. Waduh, lemot, nggak bisa, bahkan ngehang gitu ya. Tapi kalau kalau HP-nya canggih dikasih 5G, wah langsung lancar upload apa saja, set 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 gitu. Tapi kalau nggak kompatibel, ngehang, rusak HP-nya. Ya sama tubuh kita begitu. Makanya apa tadi itu sekaligus ya menjawab pertanyaannya Bu Lili ya. Gimana? Tadi Dokter Surya sudah mengungkapkannya Bu Lili, yaitu boleh dilihat dulu. Misalnya ada 4 macam obat kalau misalnya diabetes.
Coba dulu dikurangi satu, satu, satu. Nanti mana? Nah, setelah itu sudah normal, sudah obat itu dilepaskan. Anda kembali ke pola hidup yang sehat saja. Seperti itu. Dan itu apa ya? Jauh lebih baik. Memang pola hidup sehat itu butuh yang namanya, kalau terutama ya orang di kota, pasti butuh uang lebih. Kenapa? Karena dia nggak ada tanah untuk tanamannya dia sendiri. Nah, kalau pada manik enak itu. Masih di dekat hutan itu, bisa tanam itu banyak itu, ya, gitu. Tapi kalau kita ini di tengah kota, sana depan cuma halaman berapa meter, ya, halaman depan paling sepadan 5 meter. Itu pun sudah ditanemin rumput gitu. Nah, udah. Nah, jadi kayak teman-teman mau sehat itu memang harus organik dan carinya agak sulit ya. Kriteria Amerika, tanah tidak boleh ada logam berat. Harus bebas dari logam berat, tidak boleh pernah pupuk kimia, tidak boleh pakai pupuk kimia, pestisida dan lain sebagainya. Jadi istilahnya tanahnya itu virgin soil, ya, lebih ke arah yang ada di perkebunannya kita di Northern Thailand, jadi di utara Thailand, agak pedalaman situ. Caranya tradisional dan di sana ditanam 60 macam tanaman jenis yang baru ditemukan. Ya, kalau maksudnya baru bikin enggak. Karena dia bukan GMO. Jadi dia dokter-dokter kita itu turun ke hutan, masuk ke dalaman hutan, ke lembah, ya, ke apa padang gurun gitu ya. Dia temukan tanaman-tanaman itu dan tanaman itu dibudidayakan di Northern Thailand ada 60 jenis yang ditemukan baru. Nanti tunggu beritanya. Ada hanya krim ditaruh sini, otaknya kita bisa cermerang, brain fog hilang. Mantap gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi ini kayak apa ya, satu harapan baru buat kita. Harapan bahwa kita hidup sehat itu tidak sesulit itu. Pokoknya seperti yang Dokter Surya kasih 5 poin itu, dan maintain hidup ini yang sudah terlanjur kena obat kimia, mulai, ayo kikis obat kimia itu, racun-racun. Tadi kan di di Zoom saya ada liver kan, ada detoksifikasi, dia detox. Nah, itu mulai yang namanya logam berat, apa-apa yang sudah, itu harus dihajar dengan epigenetic nutrition. Kalau enggak bisa, teman-teman. Kamu nggak dibantu dengan teknologi, nggak bisa. Ya, karena tadi saya sudah bahas dengan Dokter Surya ya. Dok, kita kan tahu tungtung jauh atau cordyceps itu tanaman yang mengandung racun, juga mengandung kebaikan ya dok ya. Kalau diminum natural gitu, ada pasien mati. Karena racunnya dia nggak bisa buang. Yang bisa buang tuh pabrik. Gitu. Scientist. Nah, terus saya juga membahas tentang jamur sanghuang. Itu bisa ngikis tumor, kanker, sis, itu bisa hilang. Tapi jamur itu, kalau tidak diolah dengan pabrik punya teknologi, itu ada racunnya. Nah, racun tuh harus dibuang, ya kan? Nah, kebaikannya yang diambil. Nah, itu teman-teman, makanya jangan gini loh. Apa, Phil, suplemen, itu yo kimia, bikinan pabrik. Aduh teman-teman, saya kasih tahu, kimia itu memang harus ada di dunia. Kita makan ngunyah, nyak, 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 gini, ini tuh reaksi kimia. Terus masuk perut, ini semua reaksi kimia. Ya, cuma kimia yang apa? Kimia yang organik atau sintetis. Nah, itu yang harus dipahamin. Jadi jangan apa-apa, oh suplemen anu dari pabrik, oh itu kimia semua, ada pengawetnya. No, 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 ya. Jadi gini ya, ilmu pengetahuan itu bukan sekedar, oh kimia, reaksi kimia, enggak. Teman-teman saya itu suka kimia. Saya pelajaran kimia 100 loh di SMA itu. Ya sampai saya hafal rantai makanan WHO apa itu, sampai hafal saya dulu itu. Sampai teman saya yang juara 1 tuh sampai mangkel lihat saya dapat 100, dia kok
aku yang dapat 100. Maksudnya aku ini kan bukan juara umum ya. Tapi aku tuh suka kimia pelajarannya. Aku bisa dapat 100. Kimia, geografi tuh jago banget aku. Nah, jadi dia lihat aku dapat 100, dia dapat 30 apa 40 gitu. Lembar jawabanku dikacak gitu. Mangga dibuang. Loh, gila, dibuang gitu. Nah, dari situ saya tahu kimia itu adalah memang reaksi dari semua. Itu terjadi reaksi kimia. Di perut kita terjadi reaksi kimia ya. Keringat kita keluar itu reaksi kimia semua ya. Tapi makanya profesornya kita tuh profesor organic chemistry. Paham ya? Chemistry dah. Kimia kan? Tapi yang organik. Jadi yang kompatibel dengan tubuh. Jangan pernah kita dirancu pikirannya kita dengan orang awam bilang, oh kimia, kimia, sama aja. Suplemen tuh kimia. No. Terus ingat ya teman-teman, suplemen tuh mikronutrisi. Ya, kalau tidak dikembalikan dia dengan apa bentuknya kepada makanan makanan makro, yaitu lemak. Kan makro itu karbohidrat, protein, lemak. Nah, karena dokter kita pintar, makanan yang mikro ini dirubah jadi dibungkus sama lemak. Jadilah kembali bentuknya ke makro. Sampai di tubuh, dia kompatibel. Dianggap makanan, langsung diserap. Tidak perlu disaring di liver atau ginjal. Nah, makanya kenapa kalau kita makan sampai mati, nggak apa-apa. Tapi kalau obat kimia, kenapa bisa gagal ginjal? Karena dia harus di-screening, disaring, karena dia tidak dikenal sebagai makanan. Ya, mikro kan dia. Itu di tubuh tidak dibaca makanan. Itu saya diajari sama dokter Amerika. Makanya aku gini, oh pantesan. Gitu loh. Kenapa obat-obat kimia itu cepat jalannya, yaitu lecitin itu. Coba kamu perhatikan, baca itu satu-satu. Saya kemarin ada satu pasien, eh, obatnya ini. Bentar ya, saya liatin ya obatnya. Uh, kasihan, tinggal tulang belulang. Ya, usianya kayaknya hampir sama dengan Dokter Surya. Tapi Dokter Surya masih, kemarin kita masih berpesta ya dokter ya di Jakarta ya. Nah, beliau tuh di tempat tidur nih obatnya ya. Irvel ya toh. Terus Sanidip ya. Itu yang untuk penggunaan yang ini apa kayak untuk jantungnya ya. Terus Neurocol ya untuk syarafnya ya, tapi ternyata itu dia bisa sindrom gangguan syaraf tepi malahan. Terus Flumosil ya. Nanti perhatikan obat-obat itu Anda searching, nanti di situ di bawahnya itu ada note lecithin. Nah, makanya dia daya cepat. Beda sama suplemen biasa loh. Ini bukan suplemen loh. Ingat ya, kalau kamu suplemen merek lain, saya nggak jamin. Karena apa? Suplemen merek lain tidak bisa cepat. Karena dia tidak ada teknologi cellular absorption. Ya, ya, itu sudah harus Anda pahami. Jadi, eh, serang banyak orang yang nawari saya, ini Phil, merek baru, merek baru, merek baru, merek baru. Nggak apa-apa. Tapi teknologinya Anda harus tahu. Ingredientnya Anda harus tahu gitu. Nah, terus Anda tahu enggak yang namanya curation, compounding nutrition? Tahu enggak? 1 tambah 1 tuh sama dengan 1000 kali lipat, bukan 2. Nah, nutrisi yang lain, 1 tambah 1, 2. Jadi Anda harus cerdas supaya apa? Anda tidak membuang uang terlalu banyak. Ya, contoh, Anda ditawari nutrisi lain. Phil, murah Phil. Cuma 1 jutaan misalnya. Oke, sama-sama ya, kita 1 jutaan. Tapi Anda masuk dalam tubuh hanya 10%. Itu ada loh. Ada medisnya. Jadi ada studi klinisnya loh. Dan itu bisa kalau saya masuk ke ini ya, teman kalau mau lihat ya, kita masih ada waktu. Oke, masih ada waktu ya, 10 menit saya lihatkan ya, teman-teman ya. Share gini. Safari terus ke
Search-nya. Oh, kan di sini. Bentar ya. Saya masuk ke Zoom. Terus back to meeting. Bisa dilihat di layarnya, teman-teman. Sudah, Bu, sudah. Sudah lihat ya? Kelihatan ya? Oke. Teman-teman, saya lihatin nih. Ini dokumen dan media. Oke, kita masuk ke ini. Epigenetic study. Epigenetic study, bentar. Search. Epigenetic. Power up, eternal, revive, bentar ya. Epigenetic study-nya di mana ya? Soalnya ini berubah. Nah ini, oke. Sini ya, teman-teman lihat. Epigenetic study ini adalah clinical study. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Klinik study ini adalah studi klinis bahasa Indonesianya. Studi klinis ini mahal. Karena apa? Coba teman-teman lihat ya. Kalau kita lihat ini almond ya, almond. Terus dia bilang, almondnya ada studi klinisnya enggak? Oh ada. Kamu tinggal baca jurnalnya almond. Salah teman-teman. Itu berarti bukan produk itu, bukan merek ini. Ya. Jadi memang almond bagus. Studi klinis ada almond begini-begini, jahe begini-begini, kunyit bisa begini. Tapi pertanyaannya di dalam satu merek kamu itu kan ada jahe, ada ini, ada ini. Nah, campuran ini baik atau tidak? Itu mereknya yang harus diuji, bukan ingredient. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya studi gini. Kita lihat ya. Makanan yang saya sebutkan vitamin B1, B12, B kompleks. Itu ada 840% BDNF. Apa itu artinya? Nih, lihat di sini. BDNF itu di dalam genetic study itu help maintain healthy cognitive function. Activation of BDNF support human health. Artinya apa? Dengan minum yang tadi, Vitality tadi, BDNF, jadi cognitive function, jadi otak kita, kepintarannya, daya ingatnya itu akan naik 840%. Ya. Ini merek ini loh teman-teman, bukan ingredient loh. Bukan, oh Phil, itu bahannya yang diperiksa Phil, sayurnya kalenya Phil. Bukan, ini seluruh produk ini diuji coba di klinis. Nah, lihat ya. Terus NFKB minus 172%. Lihat. Ini artinya apa? Di sini dilihat. NFKB support health inflammatory status. Artinya apa? Kalau makanan ini NFKB itu bisa membuat inflamasi, peradangan. Artinya harus apa? Deactivation. Berarti tidak boleh aktif. Deactivation itu lawan kata dari activation. Ya, deactivation of this gene is desirable in supporting your health. Artinya dia harus minus. Lihat, makanan ini minus 172%. Berarti layak nggak teman-teman? Layak nggak dia dimakan? Layak. Jadi ini ada benar-benar uji klinisnya. Jadi nggak main-main teman-teman. Nah, coba Anda lihat. IL6 minus 112. Maksudnya apa di sini? IL6 help maintain a healthy inflammatory status. Low IL6 level desirable for promoting human health. Jadi harus low.
artinya harus minus, ya. Nah, itu. Nah, dari tadi kita kan ngomong epigenetic nutrition. Kita sudah tidak ngomong suplemen. Kalau suplemen tuh sudah kelasnya lewat. Ya, suplemen tuh hanya dia hanya masuk mensupport sedikit, namanya aja. Teman-teman siapa yang kerja kontraktor atau suaminya atau temennya kerja kontraktor? Saya punya teman, dia kerja kontraktor tapi dia subkontraktor. Dia ngerjain pagernya ini American Embassy di sini. Jadi American Embassy itu ada kontraktor utama. Teman saya ini hanya subkontraktor. Dia hanya bikin pager. Nah, itu yang namanya sub. Suplemen itu ngesub. Kalau kita sudah bukan suplemen, teman-teman, kita ini yang utama, kontraktornya. Jadi yang bikin DNA kita kembali utama, benar-benar kembali sempurna seperti awal, dikembalikan lagi. Ya, lihat ya, revive. Itu lihat, yang paling tinggi di sini apa? 430 BDNF. Berarti revive ini bisa untuk apa? Untuk health cognitive function juga, untuk otak. Ya. Nah, kemudian ini yang tinggi apa? P-para. P-para ini apa? Para ini, lihat. Responsible for producing ATP. Ya toh? Ini apa? Untuk energi molekul dalam sel. Ya. Dan support human health. Ini inti sel. Lihatin, dia bisa tingginya 384%. Nah, kita lihat lagi. Eternal. Apa yang paling tinggi? Ternyata dia paranya juga tinggi. Berarti ATP. Ya, apa? Makanan sel yang utama, ya. Di sini ada IL6-nya, dia minus 1250. Gila. Berarti dia ini benar-benar ya, yang ILF ya, yang bisa bikin inflamasi, makanan itu bisa micu peradangan di tubuh kita, itu 0, bahkan minus 1260. Dahsyat ya. Ini studinya sampai kayak gini loh. Lihat, Eternal, dia BDNF-nya bisa 570%. Jadi minum, Eternal, kolagen. Kolagen ini dia juga bisa untuk otak loh. Gitu loh teman-teman. Ini ada studi klinisnya semua. Dan ini dia dilihat ya. The human body consists of 20,000 genes that maintain the millions of chemical reaction. Lihat, tubuh manusia ada 20.000 gen yang maintain ya reaksi kimia di dalam tubuh kita. Perform therein a gene, a segment of DNA that encodes a protein ya. The turning on and off of this gene that support different health outcome is known as epigenetic. Jadi epigenetik itu bisa apa? Untuk mengaktifasi dan deaktivasi genetik-genetik yang tidak diinginkan dan mengaktifasi genetik yang diinginkan. Nah, jadi makanya good lifestyle habit like a nutrition diet and proper exercise can help maintain proper epigenetics. Conversely, poor diet, sedentary lifestyle, restless sleep, pollution, stress, ini yang tadi dokter bilang ya, can cause genetic switches in the body to become misregulated, which can lead to poor health. Jadi dengan makanan epigenetic nutrition itu membantu tubuh kita, istilahnya genetiknya itu diperbarui gen-gennya, sehingga pada saat itu harmonisasi, sepertinya ibaratnya simfoni orkestra, itu dirijennya itu diaktifasi. Sedangkan dirijen ini kalau dimatikan, akan kacau. Ada yang trompetnya, ada yang biolanya, nah kan nggak bisa harmonisasi jadi satu simfoni yang indah. Makanya kita butuh yang namanya phytonutrient molecules. Makanya saya tadi bilang, makanan itu sekarang phytonutrients itu rendah. Apa itu phytonutrient? Itu kemampuan tanaman untuk mempertahankan diri dan berkomunikasi. Phytonutrients itu zat aktif, teman-teman, di dalam tanaman. Teman-teman, gimana kita mau dapat zat aktif? Sedangkan sekarang banyak tanaman GMO, rekayasa genetik, ya, yang namanya jambu Bangkok, yang jambu tuh harusnya segini jadi segini. Terus yang harusnya tanamnya berapa tahun, jadinya cuma berapa bulan sudah
gitu ya. Beras dulu saya tahunya waktu kecil itu beras itu panennya mungkin 1 tahun ya. Sekarang 3 bulan mungkin sudah bisa, 6 bulan mungkin sudah bisa tak panen. Nah, jadi mau harap apa? Phytonutrients itu mau masuk ke dalam tanaman tuh seberapa banyak sih? Sorry ya, teman-teman, kita makan ini kebanyakan junk food. Junk food itu apa? Makanan sampah. Namanya aja junk. Junk itu sampah. Food itu makanan. Jadi junk food makanan sampah. Jadi kita itu makan tuh alih-alih hanya untuk kenyang. Gimana caranya Anda mau sehat? Kalau tidak dibantu dengan tanaman yang punya highly phytonutrients yang bisa eh, menyetarakan gen Anda menjadi kembali ke semula. Nah, itulah yang namanya epigenetic study ya. Di sini epigenetic nutrition ya. In addition to supporting a healthy antioxidant status, phytonutrients also have also been shown in scientific literature to maintain healthy epigenetic function in the body. Jadi ini phytonutrients ini penting loh teman-teman. Teman-teman tahu ya, saya dikasih tahu dokternya, untuk memproduksi epigenetic nutrition ini, dia harus fingerprint DNA. Bahannya itu loh, jahenya, kunyitnya. Kalau tidak bioavailability atau phytonutrients-nya tidak lebih dari 95%, dibuang teman-teman. Saya mau tanya ibu-ibu di sini yang jago masak atau bapak-bapak, pernah nggak Anda berpikir, ini jahe kunyit yang Anda bikin untuk soto ini, nutrisi di dalamnya masih hidup? Jangan-jangan sudah banyak yang mati loh. Zat aktifnya itu sudah banyak yang mati loh. Kadang-kadang kita lihat masih oke lah, enggak busuk, ya udah dimasak aja. Bisa jamin? Makanya nggak heran tambah suwe, tambah lama, kok tambah banyak penyakit sih? Lah, phytonutrients-nya nggak ada. Gimana caranya? Anda mau awet muda, sehat, kuat. Lah makanannya itu nggak mumpuni, ya. Nah, the purpose of this research study was to see if science-based nutritional supplement containing a wide range of phytonutrients in highly bioavailable delivery forms that can maintain key genes that are important in supporting human health. In this case, it would represent a new and a novel mechanism of action by which nutritional supplement help to maintain health and wellness. Nah, jadi yang tadi saya bilang phytonutrients. Kalau kita mau lihat lagi teman-teman, kita lihat ya. Aduh, Vili, itu bagus dah. Aku sampai kadang-kadang jelas itu sampai pusing kepalaku. Kenapa? Teman-teman, sudah gini aja. Amerika itu kalau tertulis itu tidak boleh salah. Kalau salah nggak mungkin lolos. Apalagi ini semua PDR. PDR itu masuk kitab sucinya dokter. Tanya dokter Surya. Kalau dokter itu kasih obat lewat PDR, dia aman enggak? Aman sekali. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Clinical study, dossier, back office, bentar detail, how the enrollment, immune vaccine, vitality. Eternal enrollment, sebentar. Ini loh, ada formula. Nah, ini produk studinya, Revive. Siapa yang dokternya yang Paul Davis sama Dr. Dan Gubler. Nah, lihat. Dia ada inactive cell-nya itu 0,15%. Terus ini active cell-nya 0,15%. Ini semua ada studi klinisnya. Jadi dia itu nggak ngawur, teman-teman. Ya. Coba kita lihat lagi manufacturing sertifikatnya. Kita lihat sertifikatnya ya. Bagaimana dia di pabriknya. Lihat ya, manufacturing-nya itu Certificate of Registration. Siapa? CSB Nutrition dari mana? Spanish. Ya. Jadi dia bukan hanya perusahaannya yang keluarkan laboratorium tesnya, tapi banyak
third party. Ya, jadi ini dari institusi laboratorium lain dan ini ada masanya loh. Dia date of decision-nya 2022 ya toh, expired date-nya sekian, nanti sertifikat number-nya sekian. Ini semua jelas loh teman-teman. Ya, imunnya lihat tanda tangannya siapa? Amanda Huffman. Ya, the Command Control CSB Nutrition Corporation. Ya, seperti ini. Lihat. Terus ini Good Manufacturing Practice Certificate-nya. Ini semuanya itu ada. Lihat, dia bilang Utah Department of Agriculture and Food. Siapa divisionnya? Ini, Bapak ini, ya. Terus ditanda tangannya di sini, gitu. Nah, ini Certificate of Manufacture-nya. Produknya Vitalit Capsule, Omega Soft Gel, Revive Soft Gel-nya. Soft Gel-nya aja loh ada sertifikatnya. Ya. Nah, ini issue GMP certificate. Jadi growth manufacture produknya itu ada. Jadi sertifikatnya ada. Lihat teman. Ada yang dari Australia. Ini Australia. Kalau yang ini ya, ini Australia ya. Jadi bukan dari negara Amerika saja yang menyelidiki. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi aman enggak? Kalau sampai yang meragukan lagi, aku enggak bisa jawab, teman-teman. Ini semuanya data asli, sertifikat asli. Dan Anda boleh cocokkan, buka web ini, terus Anda cocokkan googling sendiri gitu loh. Istilahnya, cocok enggak dengan terdaftar enggak di negara itu gitu loh. Nah, certificate conformity, ya, laboratorisnya, ya, dari mana ini? United States, NSF-nya, sertifikatnya. Nah, kayak gini loh teman-teman. Loh, coba lihat. Teman-teman loh, ada enggak? Kamu pernah enggak dapat kayak gini di perusahaan? Anda konsumsi, contoh aja lah, Anda konsumsi Blackmore gitu. Boleh lihat sertifikat gini? Boleh enggak? Kalau boleh, tunjukkan ke saya gitu loh, ngerti ya? Kita mau lihat apa suplemen apa saja lah yang Anda punya, merek apa? Boleh lihat sertifikatnya? Belum tentu loh teman-teman dikasih lihat. Belum tentu itu. Makanya saya bilang, ayo teman-teman, kalau sudah tahu ini yang betul, ini yang the right, tepat, udah, gak usah bingung. Sekarang lakukan dan hiduplah sehat. Coba Pak Damanik, apa yang Anda rasakan setelah konsumsi Nutri Genetic Nutrition ini? Bentar, saya. Ya, silakan Pak Damanik. Baik, Bu. Ya, kalau saya, ya tadinya awalnya berpikiran sehat ya, baik-baik saja. Begitu saya minum, wow, ternyata sumbatan-sumbatan edaran itu mulai terasa ya, pusing, kok pusing ya. Ternyata lagi detox. Seperti itu, Bu. Itu kalau sampai pusing, Pak, percaya saya, kamu MRI, itu ada serabut otaknya Anda banyak yang buntu. Mama saya tuh loh di MRI, dokternya bilang, Bu, sini Bu. Ini serabut otaknya mama ibu ini banyak buntu. Makanya waktu dia pertama minum, pusing kepalanya. Terus habis itu dia bilang gini dokternya, jikalau arteri utama yang buntu, mama ibu stroke. Madek saya Pak waktu itu. Gila, saya langsung, kalau sampai mama saya stroke gimana Pak? Bukan biaya saja. Saya bisa nangis, Bombay. Gitu, nggak bisa Pak. Saya pasti akan menderita. Saya nggak tenang pasti. Gitu. Nggak mungkin lah. Coba Anda gitu. Ini dokter loh yang ngomong hasil MRI, teman-teman. Bukan asal ngomong tok, nggak ada data gitu. Enggak loh. Bayangin Pak Damanik, kalau kamu pusing, kamu nggak tahu, kamu terus saja dari 1 tahun tambah lagi 1 tahun, 1 titik kamu kena stroke gimana Pak? Wah, amit-amit Bu. Jangan sampai lah. Nah, Ya, makanya ya Pak Damanik, kenapa kita penting, aku bilang sama teman-teman, ada uang, investasi kesehatan. Dokter Surya tadi bilang, mungkin waktu muda enggak peduli. Ya, karena merasa masih sehat.
Tapi umur 50 ke atas, investasi kesehatan. Kamu tidak mau keluarkan uang untuk dirimu sendiri, nggak bisa. Karena kita sudah belajar di dalam rekonstruksi alam bawah sadar. Sesuatu yang harusnya Anda keluarkan dan Anda tidak mau, Anda akan apa? Tidak ada energi yang mengalir. Benar nggak? Jadi Anda harus mau investasi. Karena apa? Itu demi masa depan kita, bukan orang lain. Itu yang saya rasakan. Saya apa ya, bersyukur mama saya nggak jadi stroke. Ya, terus saya lihat banyak pasien saya kanker liver stadium 4, koma sudah belasan hari di rumah sakit. Hanya dimasukkan sonde, 3 saset eternal itu. Hari ketiga siuman, sampai sekarang Anda boleh telepon, beliau masih hidup di Waingapu. Dan beliau tidak punya BPJS, tidak punya asuransi. Mamanya Franz kemarin waktu kesaksian dengar Pak Damanik, beliau bilang ngomong 3 minggu habis berapa? 700 juta. Ya, Pak Dokter Surya juga tahu papanya Bu Cici kecelakaan ditabrak motor, 29 hari di rumah sakit hampir 1 M, 900 juta lebih. Ya, saya mau tanya, Bapak yang tadi itu enggak punya BPJS, enggak punya asuransi, sudah 11 harian koma. Saya mau tanya, seandainya itu bapaknya Anda mau cabut selang itu, Anda tekanan mental, Anda akan membunuh bapak Anda sendiri. Anda teruskan, Anda tidak tahu sampai kapan bapak Anda bisa siuman bangkit, sehingga Anda bisa apa istilahnya hidup normal lagi. Nggak tahu loh, nggak ada jaminan loh. Pada saat moro-moro kamu berkorban sudah 1 bulan di situ, sudah keluar 1 M, sudah jual rumah, ruko, sawah, papamu nggak bangkit-bangkit. Gimana? Ayo, gimana perasaan Anda? Ini bukan sekedar anu loh. Ini saya ingin Anda coba kalau itu Anda yang alami bagaimana? Itu ada nih, ada Bu Rere di sini. Bu Rere ini kena penyakit berapa hari itu 400 juta loh. Kena sepsis. Nah, ini nggak main-main loh, teman-teman. Nyawa loh ini. Dan ini, waduh, kalau kita nggak sharing, nggak kasih tahu yang kebenaran yang ada, saya acung jempol loh. Dokter Surya ini dokter. Harusnya dia itu membela obat kimia. Dia nggak peduli, dia lihat kemanusiaan. Saya tahu sendiri, Dokter Surya ini apa kemarin itu saya bilang, dok pasti dokter-dokter yang lain kan kemarin banyak yang ikut dokter beli gitu kan. Nah, dokter kan dapat fee sedikit gitu kan. Oh, enggak, dokter sudah bilang, enggak. Loh, dok, itu kan kamu yang kenalin. Enggak. Akhirnya kita berdua memutuskan sumbang ke Pak Joni yang tangannya limfoma itu loh. Ya, yang bendol yang saya kasih kesaksian. Itu beliau pertama beli 1 botol. Ya, kemudian kita ada dana yang dari dokter Surya, dari teman pembelian dari dokter-dokter lain, itu akhirnya kita sumbangkan ke dokter John, ke saudaranya dokter Surya, yaitu Pak Joni itu, gitu. Lah kalau apa Anda mau tahu ya, orang-orang yang bekerja di balik sini, dokter-dokter yang di nutri epigenetik kita itu ya, nggak ada satupun yang dibayar. Mereka nggak dibayar. Mereka sukarelawan. Bahkan ada yang sudah sembuh dari kanker. Dokter Lani Galicia. Dokter Surya kenal. Dokter Surya, Anda kenalkan semua jajaran dokter yang ada di board itu. Mereka tidak dibayar. Tapi demi kemanusiaan supaya orang ini sembuh. Kalau Pak Dedi di sini ada. Pak Dedi, aku nggak tahu Pak Dedi, apakah Pak Dedi pasien saya yang sakit diabetes. Pak Dedi ini kalau kemarin nggak bisa jalan loh. Dia sudah coba kelompok Mobi yang diet itu, dia nggak bisa. Diabetesnya tinggi banget, sampai burem matanya, nggak bisa jalan. Dia terapi epigenetic nutrition ini ya teman-teman, cuma berapa hari tok loh, bisa jalan.
Nah, bukankah ini kita bisa nolong orang untuk sehat? Banyak di sini teman-teman mengalami keajaiban. Bu Magda, papanya sampai sekarang luar biasa, masih bisa bersama dengan Bu Magda. Sakitnya itu, sakit kulitnya, sakit macam-macam itu. Mengalami keajaiban. Bu Heni, kakinya harus ganti lutut. Waktu itu 300 juta, dua kaki. Sekarang 500 juta loh, Pak, dua kaki. Itu dokter Siloam sudah bilang, Ibu harus ganti lutut. Loh, tidak ada jalan lain, tak dok. Terus dokternya bilang, kalau ibu tidak mau ganti lutut, 1 tahun kemudian ibu tidak bisa jalan, lumpuh. Tapi hanya minum 1 botol. Waktu itu tidak sampai 1 botol. Sembuh sampai sekarang. Keliling dunia sama saya bareng-bareng. Itu. Sampai lucunya gini, orang yang muda-muda dari dia, koper sudah capek dilempar, diturunin dari tangga, dok, 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 dok. Ibu Heni masih gredek satu persatu turun. Seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan. Ya. Banyak sekali kebaikan. Jadi teman-teman, ini adalah yang tepat. Ya. Kalau ada yang lebih canggih lagi, aku nggak tahu. Saat ini, epigenetic nutrition itu yang terbaik. Yang saya pernah selidiki. Saya soalnya nggak sembarangan. Saya itu tukang nyelidiki. Pokoknya tak belajar ingredientnya. Tak nyai dokternya. Gua harus kenal. Ya, siapa penciptanya. Terus apa visi misinya. Apa yang mau dia kerjakan itu. Saya harus tahu betul. Sampai saya uji coba diri saya sendiri. Suami saya itu penyintas autoimun. 2 kali lumpuh. Bayangin ya teman-teman. Beliau kalau tidur, bangun gini. Miring. Duduknya gini. Pelan. Sudah duduk gini, berdiri pelan. Itu 20 menit. Hari keempat, dia makan nutrition epigenetik ini. Bangun tidur, duduk, berdiri. Kaget saya. Nah, yaitu makanya beliau kalau sakit dia enggak mau. Kamu suruh minum obat kimia apa yang enggak mau. Karena yang bisa memperbaiki sel kamu bukan obat kimia, tapi the right nutrition. Apalagi autoimun. You have to teach your time with the right food, only that. No way out. Itu Dr. Tracy udah bilang. Anda mau sembuh autoimun bukan dengan obat. Just teach your time with the right food. Didik kelenjar timus Anda dengan makanan tepat. Karena kenapa bisa autoimun? Your time so much exposed to free radical. Jadi terlalu banyak terekspos radikal bebas tubuhnya. Sehingga dia produksi antigen berlebih. Pada saat antigen ini diproduksi berlebih, dia jadi bodoh. Kawan sama lawan dibunuh semua, termasuk janin. Nah, pada saat itu terjadi, teman-teman. Apa yang terjadi? Mulai masuk. Kemarin suami saya salasopirin, arkosia, thermal, itu painkiller nomor 1 dunia. Konstan, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya, ini harus diminum seumur hidup. Dokternya sampai gini. Lihat. Kenapa, dok? Oh iya, anaknya 2 ya? Iya. Waktu itu saya bawa anak saya nomor 1, terus hamil. Karena dia bilang, efek jangka panjang, dia mandul, suami saya. Dan keropos tulang. Ya. Tapi karena enggak ada pengetahuan, ya minum aja. Ya. Tambah baik? Enggak. Itu. Sekarang beliau bisa noleh. Bisa bangun tidur normal. Nah, itulah yang namanya epigenetic nutrition. Seperti itu. Oke. Pak, kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa tutup. Baik, ya terima kasih Bu Billy. Ya Bapak Ibu, jika Anda merasa terberkati melalui edukasi malam ini, silakan nanti melalui pengundangnya, Zoom akan kita adakan, minta lagi link Zoom-nya,
dan boleh dibagikan kepada siapapun, orang yang Anda kenal, orang yang Anda sayangi bahkan. Siapa tahu mereka sangat membutuhkan pengetahuan yang kita dapatkan malam ini untuk pemulihan kesehatan mereka. Baik, Bapak Ibu. Pak Damanik itu Pak Andoko mau minta grafik tadi, boleh. Itu nanti ada nanti saya kasih ya Pak Andoko. Itu ada di webnya Anda sendiri Pak Andoko, tinggal searching. Oh ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya seperti saya sampaikan tadi, jika memang ada mau ditanyakan untuk berkelanjutan boleh. Tadi ada nomor Bu Fili dan Pak Samuel, mungkin ada yang risih juga ya. Jika laki-laki kok konsultasi ke perempuan ya boleh. Ada nomor Pak Samuel juga, saya terangkan tadi. Boleh, Bapak Ibu. Baik, Zoom malam ini kita akhiri. Terima kasih banyak Bu Fili, Dr. Surya yang sudah memberikan banyak penjelasan materi pelajaran malam hari ini. Saya selaku moderator Sabri Damanik dari Banda Aceh mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Damanik, Dr. Surya, Pak Samuel, dan semua partisipan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Oke. Selamat malam semua. Izinin Bapak Ibu. Ya. Sudah.